wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Agus Wijaya dari kelompok 2. Ingin menjelaskan PPT tentang pembuatan skrip otomasi dengan Bash. Di sini anggota kelompok Dani Agus Wijaya, Aji Rausan Faker. Yang pertama, daftar isi. Di sini ada membuat skrip untuk backup otomatis direktori tertentu setiap hari. Yang kedua, menggunakan cron untuk menjadwalkan backup. Yang ketiga, skrip untuk mencari dan mengganti teks dalam file menggunakan set atau AWK. Nah, di sini membuat skrip untuk backup otomatis direktori tertentu setiap hari. Itu penjelasannya. Skrip backup otomatis adalah skrip yang dibuat untuk secara otomatis membuat salingan cadangan atau backup dari direktori tertentu pada interval waktu yang telah ditentukan. Fungsi dari skrip backup otomatis sendiri ini yaitu untuk melindungi data, mencegah kehilangan data dengan menyediakan salinan cadangan. Yang kedua, otomasi menghilangkan kebutuhan untuk membuat backup secara manual. Yang ketiga, pemulihan cepat memungkinkan pemulihan data yang cepat jika terjadi kegagalan sistem atau data terhapus. Yang kedua, menggunakan cron untuk menjadwalkan backup. Cron adalah utilitas penjadwalan di sistem operasi Unix yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan tugas atau skrip secara otomatis pada interval waktu tertentu. Dengan cron, kita bisa menjadwalkan skrip backup untuk dijalankan setiap hari tanpa interval manual. Fungsi dari cron sendiri yaitu untuk penjadwalan tugas, menjalankan tugas otomatis pada waktu yang ditentukan. Otomasi, mengelola tugas berulang tanpa memerlukan campur tangan manual. Terus, fleksibilitas mendukung berbagai interval waktu seperti menit, jam, hari, minggu, bulan. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu skrip untuk mencari dan mengganti teks dalam file menggunakan set atau AWK. Set atau stream editor dan AWK adalah utilitas baris perintah di Unix atau Linux yang digunakan untuk memproses dan memanipulasi teks. Set digunakan untuk mencari dan mengganti teks dalam file, sedangkan AWK digunakan untuk pengolahan data dan pencarian pola. Fungsi dari set dan AWK ini sendiri yaitu yang pertama, manipulasi teks, mengubah, mencari, dan mengganti teks dalam file. Yang kedua, otomasi teks, memproses file teks secara otomatis. Dan yang ketiga, pengolahan data, membantu dalam pengolahan data teks seperti laporan atau log. Dan terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari ketiga tadi yaitu penggunaan script Bash dan utilitas Unix atau Linux seperti cron, set, dan AWK sangat penting untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan meningkatkan efisiensi sistem. Script backup otomatis melindungi data dengan membuat salinan cadangan setiap hari, sementara cron memungkinkan penjadwalan tugas secara konsisten tanpa intervensi manual. Set dan AWK mempermudah manipulasi teks, memungkinkan pencarian dan penggantian teks dalam file secara efisien. Dengan menguasai alat-alat ini, Anda dapat mengurangi kesalahan manusia, menghemat waktu, dan meningkatkan keandalan serta keamanan pengelolaan sistem dan data. Baiklah, itu saja presentasi hari ini yang dapat saya sampaikan tentang pembuatan skrip otomasi dengan Bash. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Agus Wijaya dari kelompok 2. Di sini saya akan mencoba sebuah backup MySQL database secara otomatis menggunakan cron tab di Linux. Pertama, kita cek dulu database yang kita miliki apa aja. Pertama, kita ketik sudo mysql strip u root, lalu enter, masukkan password. Lalu di sini kita ketikkan show database. Nah, di sini kita memiliki database demo. Kita gunakan demo aja ya sebagai contoh backupnya. Kita gunakan use demo. Habis itu show table, enter. Itu kita ketik select bintang from latihan, enter. Oke, di sini juga sudah ada recordnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita melakukan backup ke dalam directory? Kita exit dulu karena MySQL dump itu dilakukan di luar dari
login MySQL nya. Nah, kita cek dulu di bagian dokumennya. Di sini terdapat 2 aja karena ini tadi saya sudah mencoba latihan. Selanjutnya kita lakukan sudo mysql dump. Nah, kita gunakan user root-nya yang bisa mengakses. Nah, user root ini kita bisa digunakan tanpa menggunakan password. Jika kita bisa langsung nama database-nya demo, kemudian kita cari direktorinya, yaitu kita ketikkan dokumen, kemudian demo.sql, enter. Nah, di sini script untuk backupnya kita enter, maka di sini sudah kebentuk file backupnya. Ini sudah berhasil kita backup. Nah, di dalam file ini kita bisa lihat isinya seperti ini. Kemudian kita hapus saja. Kemudian ketika kita melakukan backup otomatis, kita tidak harus memasukkan password, jadi harus masuk sebagai root. Kita login dulu sebagai root, lalu kita ketikkan sudo su. Kalau sudah masuk ke dalam root, kita tidak perlu menambahkan sudo di depannya, langsung aja kita ketik my SQL dump strip u root. Kita mulai dari demo home, kemudian nama penggunaannya itu Dani, kemudian nama direktorinya dokumen. Nah, kemudian di sini baru nama filenya demo SQL. Kita enter. Nah, di sini ada kayak gambar gembok, kita bisa buka karena kita loginnya sebagai root. Sekarang kita coba buka aja filenya. Nah, di sini isinya sama aja seperti yang awal tadi, karena ini bedanya cuman di gembok aja. Cuman kita bisa dibuka karena kita login sebagai root. Itu langsung aja kita hapus lagi. Kita buka cron tab-nya, sudo sist status cron service, enter. Nah, di sini sudo system cell-nya sudah aktif, cronnya berarti sudah aktif. Sekarang kita tinggal masuk aja settingan cron tab-nya. Kita close dulu. Nah, kita langsung masuk aja ke settingan cron tab-nya, yaitu sudo nano etc cron tab. Lalu enter. Kita masukkan passwordnya dulu. Nah, ini tampilan dari cron tab MySQL tadi. Sini ada menit, kemudian jam, kemudian hari, kemudian bulan, kemudian hari di dalam seminggu. Kita di sini akan mencontohkan 1 menit. Jadi kita bikin 5 bintang tiap 1 menit. Kemudian user root MySQL dump strip u root, database-nya adalah demo. Kemudian kita akan backup ke
home, kemudian user, kemudian dokumen, kemudian nama filenya demo.sql. Lalu kita save aja, Ctrl X, Y, Enter. Nah, di sini kita menunggu aja muncul demo SQL Bertibek yang sudah berjalan. Di sini kita menunggu, sambil kita menunggu kita coba untuk membuat tanggalnya terlebih dahulu. Kita langsung aja ketik date, enter. Nah, ini kita dapat menemukan waktu saat ini di dalam Linux. Jadi, nah, sudah muncul demo SQL, berarti backupnya sudah berjalan. Sekarang kita menggunakan date ini untuk format tahun, kemudian nama tahun, kemudian bulan, kemudian hari, kemudian pisahkan underscore untuk jamnya. Lalu kita enter. Nah, seperti ini ya tampilannya, ada tahun 2024, bulan 6, tanggal 11, ini jam, ini detik. Kita coba pasangkan aja di file backup yang tadi. Kita copy, yang ini kita buka lagi, Ctrl Tab, enter. Nah, ini tadi sudah berjalan di bagian akhir. Setelah demo kita tambahkan underscore. Terus tambahkan petik miring, kemudian paste yang tadi datanya atau tanggal, kita paste aja langsung. Kemudian kita akhiri, di bagian akhir kita tambahkan petik sama kayak yang awal tadi. Kalau sudah, kita langsung Ctrl X, Y, enter. Nah, di sini sudah muncul untuk nama filenya, di bawah nama file itu ada tanggal 2024. Nanti akan nambah terus setiap menitnya, karena kita udah setting buat backup datanya setiap 1 menit sekali. Di sini kita hapus saja demo yang SQL ini, biar demo yang ada tanggal tadi bisa ke backup otomatis. Nah, kita tunggu aja. Di sini backup demo otomatisnya sudah bertambah. Dia bertambah 1 menit sekali tadi, yang tadinya 16.20 jadi 16.21 dan seterusnya 16.22. Terus lagi kalau bertambah 1 menit sekali bertambah 16.23. Ini tadi yaitu saya mencoba backup data menggunakan MySQL secara otomatis. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman kita melakukan backup. Sekian, terima kasih. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Rausan. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan serta mempraktekkan caranya mengganti teks menggunakan set atau AWK pada
Ubuntu desktop. Oke, baiklah, di sini langkah pertama yaitu setelah kita buka Ubuntu desktop, kemudian kita buka terminal. Oke, di sini kita masukkan kode untuk membuat filenya dulu, yaitu dengan touch spasi, kemudian nama filenya itu tulis.txt. Oke, kemudian kita enter. Baiklah, setelah kita enter, di sini kita lihat pada halaman home sudah ada filenya, kan tapi belum ada tulisannya. Di sini kita tambahkan kalimat halo semua pada file tulis.txt, kemudian kita save, kemudian kita exit. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan mengganti teks halo semua tadi pada tulis.txt dengan cara memasukkan kode yaitu set.i kemudian .s garing petik s garing dan masukkan teks lama yaitu halo semua. Setelah itu baiklah, setelah kita masukkan teks lamanya, kemudian kita masukkan garis miring, kemudian kita masukkan teks baru yang ingin kita ganti, misalnya halo semua. Di sini halo selamat pagi, kemudian garing, kemudian g ketik, kemudian masukkan nama filenya itu tulis.txt. Baik, kita di sini kita enter. Setelah kita enter, di sini kita buka file tersebut dan di sini sudah terbukti, sudah lihat bahwasanya teks yang dari halo semua menjadi halo selamat pagi. Kemudian di sini kita akan mengganti teks menggunakan AWK. Baiklah, yang pertama kita masukkan dulu kodenya yaitu clear. Setelah kita clear, di sini kita akan mengganti teks menggunakan AWK, yaitu kemudian kita kan kodenya itu AWK petik, kemudian masukkan kurung perawal, kemudian kita masukkan g sub, kemudian buka kurung garis miring, kemudian masukkan tadi teks lama yaitu halo selamat pagi. Kemudian kita garis miring titik spasi petik 2, kita masukkan teks barunya yaitu hai semua. Kemudian kita tutup kurung, ketik titik koma, kemudian kita masukkan print kurung perawal, kemudian titik, kita masukkan lagi spasi, kemudian nama filenya yaitu tulis.txt spasi, kemudian kita masukkan kodenya yaitu tanda panah ke kanan tuh, kemudian masukkan nama file tulis baru titik txt, kemudian enter. Baiklah, di sini kita cek di sini sudah keluar file baru yaitu namanya tulis baru teks. Kemudian kita buka, klik kanan, kemudian open with editor. Nah, di sini dari kalimat halo selamat pagi sudah berubah menjadi hai semuanya karena sudah kita ubah menggunakan kode AWK tadi. Oke, baiklah, di sini sekian, terima kasih. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.